panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada kita. Oh giranglah, inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh jiwaku menghargaimu, memujamu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Bapa, kami berharap kasih kami kepadamu semakin lama semakin tinggi, sehingga sampai kepada taraf Engkau mengasihi kami. Itulah kerinduan kami ya Tuhan. Biarlah Engkau memberikan anugerah-Mu kepada setiap kami, sehingga setiap kami yang mendengarkan firman-Mu ini akan menjadi pribadi yang Engkau kasihi. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Normalnya kita dikasihi Tuhan. Itu artinya ada peningkatan yang sangat signifikan yang harus kita buat sehingga itu bisa terjadi. Dari kita mengasihi Yesus hingga Yesus mengasihi kita. Ada beda antara orang yang dikasihi Yesus dengan orang yang mengasihi Yesus. Orang yang dikasihi Yesus akan alami pembelaan Tuhan. Dalam Yohanes 21 ayat yang ke-20 sampai 22. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama, duduk dekat Yesus dan yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tapi engkau ikutlah aku." Lihat pembelaan Tuhan bagi orang yang dikasihinya, luar biasa. Coba kita lihat dulu ayat perbandingannya dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-5. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Kemudian karena mereka dikasihi, coba kita lihat perubahan ajaib apa yang terjadi kepada mereka. Kita melihat dalam Lukas pasal 10 ayatnya yang ke-40.
Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah kau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Dan kemudian kita melanjutkannya ke ayat berikutnya dalam Yohanes yang ke-12. Ayat 1 sampai 3. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekannya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Dan kemudian ayatnya yang ke-9 sampai 11. Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana, dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dia, banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Tuhan Yesus. Bayangkan saudara, ketika Marta, Maria, dan Lazarus dikasihi Tuhan, perubahan ajaib terjadi kepada mereka. Marta tadinya menganggap Tuhan tidak peduli dengannya. Tuhan membiarkan dia sendirian dalam kehidupannya. Tapi kini dia melihat sendiri Tuhan menghidupkan Lazarus dan memberkatin kakaknya Maria, sehingga Maria bisa memberikan minyak narwastu seharga 300 dinar untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Bahkan yang lebih hebat lagi, dia melihat sendiri bagaimana Tuhan memakai Lazarus, sehingga banyak orang percaya kepada Yesus karena Lazarus. Orang yang dikasih Tuhan akan dibela Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan menginginkan kita untuk naik level menjadi orang yang dikasihi oleh Tuhan. Besar dan ajaib pekerjaanmu, ya Tuhan Allah Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala raja. Nah, kita akan melihat bagaimana caranya dikasihi Tuhan dalam Yohanes 21 ayat yang ke-20. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama, duduk dekat Yesus dan berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Artinya, kalau kita mau dikasihi oleh Tuhan, yang pertama kali ialah kita harus berbuat yang benar untuk Tuhan, membela Tuhan, berani berkorban untuk Tuhan, dan selalu mendukung pekerjaan Tuhan. Bahkan yang lebih ekstrimnya lagi, seperti yang dikatakan murid yang dikasih tadi, siapakah yang akan menyerahkanmu Tuhan? Dengan kata lain, siapa yang berani mengganggumu, menyakitimu, dia akan berhadapan denganku. Coba kita lihat ayat perbandingannya dalam Wahyu pasal yang kedua. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta,
dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Jadi harus ada tindakan yang nyata bahwa kita mengasihi Tuhan. Perbuatan kita harus mempermuliakan nama Tuhan. Tadinya nggak benar, maka kita sekarang menjadi orang yang benar. Dan perbuatan itu adalah yang paling gampang dilihat. Tidak mungkin kita berkata aku mengasihi Tuhan, tapi kita masih hidup dalam kemabukan, dalam pesta pora yang penuh dengan ketidakbenaran. Biarlah hidup kita selalu menyenangkan hati Tuhan. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rancangan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Lazarus mencontohkan pertobatannya. Pada waktu Marta Maria menjamu Tuhan Yesus, Lazarus tidak ada di situ. Dan kemudian Lazarus mati. Nah, kemudian dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Dan sekarang Lazarus berubah. Dia menjadi orang yang bisa dipakai oleh Tuhan, sehingga melalui dia banyak orang percaya kepada Yesus. Dengan kata lain, dia berubah, dia bertobat dari orang yang tadinya tidak peduli pada ibadah kepada Yesus, sekarang menjadi orang yang sangat berguna untuk alat kemuliaan Tuhan Yesus. Jadi untuk menjadi orang yang dikasih Tuhan, yang pertama, berubahlah hidupmu dari yang tidak baik menjadi baik. Yang kedua, dalam Yohanes 21 ayat yang ke-25, masih banyak hal-hal lain yang diperbuat oleh Yesus, tapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Yang kedua, untuk menjadi orang yang dikasih Tuhan adalah orang yang suka memuji dan menyembah Tuhan. Pujiannya sangat luar biasa. Bayangkan dia berkata, kalau satu persatu perbuatan baikmu dituliskan, rasanya dunia ini gak bisa memuat kitab yang akan menuliskan perbuatan baikmu itu. Satu pujian yang luar biasa. Dan ingat, orang yang suka memuji Tuhan, orang yang suka menyembah Tuhan akan seperti Yesus. Akan hidup seperti anak domba Allah, akan hidup seperti kemuliaan yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Dan orang yang menyembah Yesus tidak akan pernah merendahkan orang. Dalam Yohanes 21 ayat yang ke-21, ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan orang ini?" Dia tidak merendahkan orang dan tidak mau campur dengan urusan orang yang tidak berguna. Contoh kasus, ada seorang ibu berkata, "Pemerintah ini tidak adil." Terus temannya bertanya, "Kenapa, Bu?" "Masa anakku pintar, anakku kuat, tinggi, masa dia nggak lulus angkatan laut karena dia nggak bisa berenang? Padahal anak tetanggaku sana, dia lulus angkatan udara. Padahal ku jamin, dia nggak akan bisa terbang." Coba bayangkan. Ibu ini mengurus urusan pemerintah. Padahal itu bukan urusannya.
Yang penting sekarang bagaimana kita mengurus dulu diri kita, dan kemudian kita mau mengurus orang dengan syarat menjadi berkat buat mereka. Dan orang yang menyembah Tuhan Yesus tidak suka men-share berita-berita yang tidak berguna, yang disebut sekarang dengan berita hoax, ujaran kebencian. Kita lihat ayat yang ke-23. Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati. Melainkan jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Berita hoax ini berarti kalau dia tidak mati, berarti dia tidak akan pernah ke surga. Dia akan tinggal di bumi. Bayangkanlah orang yang kena hoax ini. Dia akan menderita karena dikatakan dia nggak ada gunanya mengasihi Tuhan. Dia akan tinggal di bumi. Padahal yang benar dalam Yohanes 14 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Artinya, orang yang mengasihi Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Tapi karena berita hoax ini, dia akan menderita dan gelisah dan berkata dia ditinggalkan Tuhan. Oleh sebab itu, orang yang menyembah Tuhan tidak akan pernah men-share berita hoax, apalagi membuat berita hoax sendiri. Dan yang terakhir, orang yang menyembah kepada Tuhan tidak akan iri dengan keberhasilan orang lain. Dia tidak akan iri dengan kemujuran hidup orang lain. Kalau kita baca dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai yang ke-17, di situ diceritakan bahwa Tuhan berkata kepada Simon, "Simon, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka semua ini?" Jawab Simon, "Ya benar Tuhan, aku mengasihimu lebih dari semua ini." Tetapi di dalam ayat selanjutnya, dalam Yohanes 21 ayat 20 dikatakan, murid yang dikasih Yesus itu ya bukan Petrus atau Yohanes. Dengan kata lain, dia iri dengan orang, dia dengki. Tidak perlu iri dengan orang, tidak perlu dengki dengan orang. Fokus dengan kemampuanmu. Karena ketika engkau iri dengan orang lain, engkau tidak akan bisa berbuat apa-apa. Engkau malah akan malas. Kalau saya iri dengan kehebatan orang, saya tidak akan menjadi pendeta yang memberitakan Injil dengan semangat yang tinggi. Karena banyak di luar sana yang lebih hebat dari saya. Lebih jago bermain gitar dari saya. Lebih hebat suaranya bernyanyi dengan saya. Kalau saya memperhatikan itu dan iri dengan mereka, maka tamatlah pelayanan saya. Saya tidak akan pernah lagi bisa untuk mempermuliakan nama Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan berikan kepada saya. Tapi saya tidak iri dengan mereka. Saya tidak dengki dengan mereka. Saya belum punya kesempatan untuk bekerja sama dengan mereka. Tapi saya maju terus. Apa yang saya bisa, saya bagikan. Saya mau memuliakan nama Tuhan dengan apa yang saya bisa. Sehingga video ini terus beredar. Dan nama Tuhan dimuliakan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku.
Jadi kesimpulannya, supaya bisa dikasihi Tuhan adalah hidup benar di hadapan Tuhan, terjadi perubahan dalam kehidupanmu, dan suka menyembah Tuhan. Dan saat ini saya akan berdoa kepada Bapak, Ibu, Saudara, abang, adikku sekalian yang menonton video ini. Arahkan tanganmu ke depan video ini, dan dengan iman terimalah kemuliaan Tuhan. Bapa dalam surga, aku berdoa kepada setiap orang yang melihat video ini, biar Engkau memberikan kedamaian, kekuatan, kemuliaan yang luar biasa, sehingga mereka berubah menjadi orang yang mengasihi Tuhan, menjadi orang yang Engkau kasihi. Karena orang yang Engkau kasihi akan Engkau tolong dan Engkau berikan kebahagiaan. Sehingga walaupun mereka mengalami masa pencobaan, mengalami masalah saat ini, tapi dengan anugerah-Mu, mereka Kau berikan hikmat, sehingga mereka keluar dengan penuh sukacita dan penuh kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus, mereka semua yang menonton acara ini diberkati di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati.